Yo, selamat datang buat teman-teman di Belajar Trading. Jadi, di hari ini kita bakal bahas yaitu saham Koal lagi, dimana sesuai yang kita duga, dan pasti teman-teman juga udah banyak yang menduga-duga bahwasannya saham Koal ini banyak yang bakal menutup gap terlebih dahulu di bawah seperti itu. Ya memang harusnya seperti itu sih kalau seumpama memang pingin enak kayak gitu kan. Tapi sebelumnya kita cek dulu di market, dimana kemarin IHSG itu ditutup naik. Hampir saja aku katakan hampir dia ke hammer bullish seperti itu. Tapi ternyata di sesi akhir ditukikan ke bawah walaupun cuma sedikit. Tidak terlalu signifikan, gak kayak punyanya Hang Seng ya teman-teman. Oh maaf, kok Hang Seng? STI. Nah ini kalau STI kan kemarin ditutupnya agak dalam kan. Jadi saya berpikir bahwasannya STI ini sepertinya dia banyak asing yang jualan di akhir sesi. Tapi berbeda dengan punyanya IHSG. IHSG itu di sesi akhir itu malah mengalami kenaikan kembali yang tadinya di sesi awal udah naik. Terus di sesi awal menjelang akhir itu dia dibawa turun dan ternyata di sesi kedua dibawa naik lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada tekanan beli yang cukup banyak di sesi akhir dan saya malah menjadi ragu kalau seumpama di bulan November besok bakal koreksi yang sangat banyak. Mungkin hanya koreksi-koreksi biasa mungkin di IHSG. Koreksi-koreksi wajar sampai 6.500 kembali atau ke arah 6.450 seperti itu. Nggak sampai di bawah itu sepertinya. Karena kalau kita lihat juga mungkin dari banyak yang menduga bahwa di kasus tapering dari punyanya Amerika bakal menjerumuskan ke arah bawah di saham-saham di internasional, di global saham seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan di market Indonesia juga seperti itu. Tapi banyak kemungkinan-kemungkinan yang saya pikirkan, di mana kalau seumpama hal itu sudah diketahui jauh-jauh hari, biasanya nanti bandar bakal memikirkan hal yang berbeda dengan retail. Di mana yang tadinya retail berpikir bahwa nanti kalau seumpama November bakal diguyur dan mending jualan dulu di hari Jumat kemarin, itu menjadikan bandar-bandar berpikir terbalik dari punyanya retail, di mana saat retail-retail itu jualan bagaimana cara mereka menampung seperti itu. Dan aku nggak yakin bahwa bakal ada koreksi yang sangat dalam seperti yang teman-teman retail pikirkan di saham IHSG tentunya seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi walaupun saya sendiri kemarin juga sempat jualan ya, demi mengamankan psikologi saya lebih baik memilih untuk jualan agar tidak terlalu memikirkan beban yang saya bawa di bulan November. Kalau seumpamanya nanti November itu diguyur, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya udah nggak punya barang, jadi saya tidak punya beban pikiran. Tapi kalau seumpama IHSG tidak jadi diguyur, ya nggak masalah. Kita pasti punya banyak cadangan pilihan saham-saham lain yang mungkin masih bisa naik dan potensi untuk bagger pasti ada, pasti ada. Jadi kita nggak perlu bahasanya, kita nggak perlu takut gitu untuk kehabisan stok barang yang udah naik semua bang gitu. Jadi kayak gitu, tinggal bagaimana cara kita mencari saham yang mungkin bisa memuaskan cuan kita kayak gitu. Mikir gitu aja, sesimpel itu. Jadi gitu ya buat teman-teman. Kita kali ini bakal bahas saham Koal. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading, mungkin teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nanti aku linknya bakal kasih di situ. Insya Allah teman-teman nanti bakal langsung masuk ke grupnya belajar trading, dan grupnya gratis, tidak ada kata berbayar apapun dan tidak dikenai biaya bulanan, mingguan, tahunan. Jadi kayak gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman. Penjelasannya kita bakal mulai dari eh, apa namanya Newcastle Ice Cold terlebih dahulu, di mana Newcastle Ice Cold kemarin ditutup masih minus yang cukup dalam. Jadi masih ada kemungkinan untuk saham-saham Koal itu masih terkoreksi. Memang ada beberapa dari saham-saham di Koal belum menutup gap kayak gitu, seperti contohnya Adaro. Kemarin Adaro aku kira bakal dibawa turun dulu untuk menutup gap, di mana dia udah turun tapi ternyata dibawa naik lagi dan itu belum sampai menutup gap. Dan kalau kita lihat juga
untuk Newcastle Ice Cold nggak main-main untuk diguyurnya. Dia minus 10% atau minus 17,8 poin kayak gitu kan. Jadi masih ada tanda-tanda bahwa dia masih mau dibawa koreksi lagi untuk saham-saham CPO yang sebelumnya kita lihat di minggu lalu, bukan minggu lalu ya, di minggu ini Kowal masih mencapai titik 200, tapi dengan sangat tajamnya Newcastle Ice Cold di bawah jebol sampai 150 seperti itu. Kita mulai dari ini, kita hapus dulu. Kita mulai dari saham Adaro terlebih dahulu, di mana Adaro yang tadi sempat saya bilang dia sempat turun sampai ke harga 1605. Dan kalau kita lihat itu pun langsung dibawa naik lagi, nggak sampai 5 menit ya, langsung di bawah hijau dan akhirnya dibawa naik sampai ditutup 3,07%. Kalau kita lihat juga asing net buy 8 billion, pembelian paling banyak KI, YU, ZP, penjualan paling banyak AK, KZ dan juga ZP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Adaro, mana nih broker summary-nya? Bentar ya. Nah, ini dia broker summary-nya, kemarin masih diakumulasi sebanyak 13 billion. Jadi dalam 5 hari ini sebenarnya dia masih distribusi, tapi kalau kita lihat menggunakan time frame yang lebih panjang di 10 hari dan 20 hari, itu masih diakumulasi yang cukup besar. Asing juga secara 1 hari sama 5 hari sebenarnya sama sih, cuman dia akumulasinya asing lebih besar karena asing kan lebih banyak kan pilihannya. Jadi asing akumulasi secara 20 hari sangat besar, 679 billion rupiah untuk sahamnya Adaro. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri seperti yang saya bilang tadi untuk Adaro, kenapa jadi SMGR? Nah, ini dia. Dia masih meninggalkan sisa gap di sini. Dia masih meninggalkan sisa gap sampai 1500 berapa? 1555. Itu pun kalau teman-teman hanya menggunakan gap yang dikosongkan di sini. Ada juga teori-teori yang mengatakan bahwa dia harus nutup sampai sini, sampai di badan candle kayak gitu, bukan hanya di ekor, tapi sampai di badan candle. Kalau seumpama teman-teman pakai teori yang ini di badan sampai di badan candle, berarti teman-teman harus menutup sampai 1515 atau 1515 dan lebih jauh juga itu. Kalau seumpama teman-teman lebih memilih menggunakan menutup sampai ekor, ya teman-teman hanya memerlukan segini, hanya memerlukan di 1560 sampai 1600. Kayak gitu, harus turun sampai situ dulu agar menutup gap. Ya kalau kita lihat menggunakan secara segi volume, kemarin dia naik agak tinggi 3%, dimana Adaro naik 3% itu adalah sesuatu yang tinggi menurutku. Tapi perlu kita lihat ada catatan di sini, dimana volume dia kemarin cukup kecil, naik cukup tinggi tapi volumenya sangat kecil, mungkin ya bisa dikatakan sangat kecil. Kalau kita lihat menggunakan MACD masih tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 masih sangat besar seperti itu. Belum ada tanda-tanda pembalikan atau ke arah mendatar lagi untuk Adaro. Jadi teman-teman masih perlu hati-hati, gap di bawah masih harus ditutup. Waktu dia masih naik masih pada bilang, "Bang, tenang aja bang, gapnya nggak ditutup sekarang juga." Ya nggak ditutup sekarang juga, tapi sekarang jadi deg-degan kan buat teman-teman yang udah beli di arah-arah atas gitu kan, di atas-atas. Kalau seumpama beneran nutup gimana? Kalau seumpama dia nutupnya terus ke bawah lagi gimana gitu kan? Yang harus dipikirkan seperti itu saat teman-teman udah membeli suatu saham. Terus teman-teman mau apa gitu? Trading plan teman-teman tuh apa? Kalau nggak punya ya bakalan deg-degan banget itu teman-teman. Makanya itu yang perlu diperhatikan. Teman-teman kalau udah beli terus mau apa? Harusnya seperti itu. Harus punya trading plan masing-masing. Di atas juga dia masih punya banyak gap. Di sini ada gap di berapa ini? Aduh, kenapa jadi kayak gini? Nah, ini dia. Ada gap di ini, aku hapus dulu deh.
Ada gap di 1705 sampai 1730. Itu gap terdekat, dan gap paling atas ada di 1800 sampai 1835. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tinggal gunakan strateginya masing-masing. Bukan berarti kalau ada ronenya nanti merah teman-teman nggak bisa cuan, nggak. Ya mungkin ada peluang di situ, tapi kalau seumpama saham yang harusnya turun teman-teman trading di situ, maka resikonya bakal lebih tinggi juga dari sebelum saham-saham lainnya. Kayak gitu ya. Buat Adaro, kita lanjut aja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTBA. Di mana PTBA dia mengalami kenaikan juga, yang tadinya dia udah dibawa turun. Kita lihat asing juga net buy 8 billion, pembeli yang paling banyak GU, AZ, dan penjualan paling banyak DX dan juga BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk PTBA, dia diakumulasi, tapi secara keseluruhan dia masih didistribusi. Asing dia masih secara keseluruhan akumulasi 415 billion. Tapi secara time frame 1 minggu atau 5 harian ini, dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya, untuk PTBA ini beda sama yang lain. Dia nggak meninggalkan gap di bawah kayak gitu. Kalau nggak salah tidak meninggalkan gap. Coba ya. Oh, meninggalkan ternyata. Ternyata meninggalkan tapi kecil, makanya nggak kelihatan. Maaf. Dia ada di sini. Bentar. Nah, ini dia. Nah, set. Dia meninggalkan gap di area situ tuh. Nih. Ya kan? Ada di area 2430 sampai 2440. Hanya satu tick sebenarnya. Sangat disayangkan gitu kan, masih harus meninggalkan gap. Ya, jadi kalau seumpama besok turun sampai area 2500 atau bahkan 2500-nya besok dijebol, ya udah fix gitu, dia bakal nutup gap di bawah kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat menggunakan MACD, dia masih tajam menuju ke bawah. Volume juga dia kemarin naik 1,52%, tapi volumenya sangat kecil. Terus kalau kita lihat menggunakan bar chartnya juga, bar chart di bawah 0 juga semakin besar seperti itu. Jadi untuk saya, untuk PTBA sendiri belum saya rekomendasikan. Adaro saya belum merekomendasikan, dan untuk PTBA belum saya rekomendasikan kembali. Jadi gitu ya untuk PTBA sendiri. Lanjut ke saham ketiga, ada Doit. Dimana Doit juga adalah salah satu saham yang lumayan santai di sahamnya Kowal. Tapi kalau naik ya teman-teman jangan berharap naiknya wah ini PTBA, atau jangan PTBA deh, ITMG, Indi dia naiknya sampai belasan persen. Doit hanya naik 2% gitu ya, wajar. Dimana kalau seumpama dia naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Tapi berbanding terbalik juga, kalau seumpama dia turunnya kenceng, ya teman-teman naiknya lambat, teman-teman juga harus turunnya lambat, teman-teman juga harus siap kalau dia di bawah naiknya juga lambat. Jadi gitu. Kalau menggunakan ini pembelian paling banyak NI dan juga MG ya. Terus penjualan paling banyak LS dan juga AK. Dia asing net sell. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Doit, nah ini dia, Doit diakumulasi tapi kecil. Tapi secara asingnya dia didistribusi secara 1 hari dan 5 hari, tapi overall it's accumulation. Jadi secara keseluruhan ini diakumulasi. Tapi kalau kita menggunakan bandarmologi, dia masih jelas didistribusi yang cukup banyak. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Doit, nah ini dia Doit, udah aku bilang dia udah masuk area sideways di area 284 sampai 296. Dia bakalan sideways di situ biasanya. Ya kalau seumpama kita lihat menggunakan Newcastle Ice Cold tadi, ya harusnya dia masih melanjutkan penurunan sampai 284. Bar chart di bawah 0 tapi udah mulai menipis, dan MACD udah mulai melandai. Tapi kalau kita lihat dia naik satu tick atau 0,68%. Dia volume 2 hari berturut-turut sangat kecil. Apalagi hari kemarin dia naik tapi volumenya semakin mengecil daripada
hari sebelumnya. Jadi kalau dia naik ya dia bakal ke 300 aja biasanya. Paling ke 300 atau ke 304, tapi turunnya bisa sampai ke 284 kayak gitu. Jadi masih sangat mengerikan ya. Mungkin dia di sini bakal buat pola head and shoulders, nggak tahu juga ya. Coba. Nah, ini dia. Di sini ya bisa jadi. Ini di sini ada double top, tapi bisa jadi pola seperti ini. Terus di mana tadi? Ini busur. Ini pakai pola di sini. Ya ini sebenarnya berarti berada di area neckline dia. Aduh, nggak rapi-rapi lah ya teman-teman ya. Jadi gini, terus nanti ini bisa jadi masih polanya apa namanya, cup and handle, tapi nanti bisa jadi dia membentuk pola satu lagi yang nanti akhirnya membentuk head and shoulders seperti itu. Biasanya seperti itu, ada pantulan-pantulan dulu baru dia dibawa turun, nggak langsung dibawa turun. Kalau seumpama memang terkonfirmasi dia jebol dari area 284 ya berarti dia udah potensi apa namanya turun lagi yang lebih dalam sangat banyak dengan jebolnya pola head and shoulder ya apa pola cup and handle dia kayak gitu. Kalau kita lihat tadi udah menggunakan MACD ya semoga aja dia dipantulkan lagi ke area 300 biar di area sekarang di 200 berapa ini, oh bukan maaf, di area 290 dijadikan area neckline dia, jangan sampai jebol. Ya mungkin area pertama buat teman-teman kalau mau pengen beli doit ya jangan sampai 290-nya jebol, itu syarat yang pertama. Terus yang kedua semoga di hari Senin besok berarti Senin malam ya, Senin malam itu harusnya Newcastle Ice Cold udah dibawa naik kembali kayak gitu. Jadi gitu untuk doit. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Harum, dimana Harum juga terkoreksi cukup lumayan 1,61%, dia hammer bearish. Terus asing net sell 4,96 billion, asing keluar CS, AK, BK, ZP, dan pembelian paling banyak oleh retail YP dan juga PD. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sepertinya di distribusi. Iya, distribusi cukup parah. 6 billion untuk Harum. Asing distribusi yang cukup banyak sampai 20 hari. Kalau bandarmologinya bolong-bolong kayak gini ya bisa dilihat sendiri. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Harum. Nah, ini dia. Apakah teman-teman bisa apa namanya mau spekulasi buy juga bisa. Kalau mau di sini di area support di 7.600, tapi kalau jebol dari itu admin udah tidak merekomendasikan. Dan juga kalau kita lihat dari Newcastle Ice Cold-nya dia harusnya masih turun karena 10% dari harga komoditi itu menurutku cukup banyak kayak gitu. Walaupun kalau kita lihat secara MACD juga masih tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume 2 hari ini dia turun, tapi volumenya masih kecil kayak gitu. Kalau seumpama beneran jebol di 7.600 dia, potensi ke arah 7.000, lanjut nutup gap di sini. Ada gap di 6.450 sampai 6.650 kayak gitu. Gitu untuk Harum ya, target dia paling cuman ke 8.000 kalau teman-teman mau beli gitu kan. Arah-arahnya ke arah situ biasanya. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indi, dimana Indi juga terkoreksi. Aku kira bakal lebih dalam lagi, ternyata di sesi 2 dia mulai diangkat. Asing net sell yang cukup banyak yaitu 19 billion. Kalau kita lihat di sini YU pembelian paling banyak, tapi BK melakukan penjualan yang sangat masif, di mana pembelian hanya sampai 2,4 juta lembar saham, tapi penjualannya sampai 9,5 juta lembar saham. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Indi,
ini di distribusi. Asing juga bolong-bolong kayak gini ya, bisa teman-teman lihat. Tapi kemarin distribusi cukup parah satu hari. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Indi, udah aku bilang Indi adalah saham yang susah untuk diprediksi. Jadi dia random banget gitu kan. Dia punya gap yang di atas, tapi menurutku dia masih melanjutkan ke arah bawah. Karena kalau kita lihat MACD dia semakin tajam menuju ke bawah, terus bar chart di bawah 0 semakin hari semakin parah. Jadi kayak gitu, harusnya dia menutup gap seperti itu ya. Coba kita lihat dia ada ini enggak sih? Ada gap enggak? Apakah dia gap? Iya, dia gap, ada gap ternyata. Ada gap di atas, tapi juga ada gap di bawah. Oh, di bawah nggak ada ya? Di bawah nggak ada. Jadi menurut saya kalau 1700 besok jebol, ya udah wait and see dulu sampai ke 1500. Karena kalau kita lihat volumenya juga semakin besar padahal dia kemarin turun, terus MACD juga semakin tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 semakin tebal. Jadi menurutku belum ada tanda-tanda untuk buy. Seperti itu teman-teman. Biasanya Indi juga enak cuman dipakai scalper mungkin ya. Scalper itu lumayan, tapi buat teman-teman yang seperti di video saya sebelumnya, kalau teman-teman bukan metode dari scalper dan teman-teman tidak memiliki psikologis yang kuat, teman-teman jangan ke arah scalper dulu. Lanjut di saham terakhir, ada ITMG, di mana ITMG kemarin juga net sell cukup banyak, 104,21 billion. Penjualan paling banyak KZ dan juga YU. Pembelian paling banyak MG dan juga BK. Kalau kita lihat KZ jualannya sampai 5 juta lembar saham, MG dan juga BK kalau digabungin belum sampai segitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, dia kemarin udah ditutup gapnya. Nah ini dia, kemarin dia udah ditutup gapnya, tapi kalau seumpama teman-teman menggunakan metode yang saya sebutkan tadi yang harus sampai di badannya, berarti dia belum sampai nutup gap di sini. Kalau seumpama teman-teman menggunakan metode itu, tapi kalau teman-teman menggunakan metode yang hanya sampai ekor itu udah nutup gap, ya berarti sekarang UTMG udah nutup gap. Tapi secara segi volumenya, wah kemarin sangat tinggi, dimana volumenya sangat tinggi, dia turun yang sangat dalam, MACD tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 semakin besar. Ya jelas belum ada sinyal buy seperti itu untuk ITMG. Jadi mending wait and see dulu aja sampai kita lihat ada pantulan-pantulan di Newcastle Ice Call kayak gitu. Jadi gitu dulu buat teman-teman di saham yang satu minggu ini kita bahas, ada Koal. Jadi buat teman-teman rekomendasi saya buat yang masih pegang Koal tetap hati-hati. Mungkin bisa gunakan trailing stop yang udah cuan-cuan kayak gitu kan, atau bisa dieksekusi terlebih dahulu. Jadi gitu buat teman-teman belajar trading. See you next time. Bye bye.